semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Tapi ingat, Anda harus sering mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Jangan sampai tubuh ngasih sinyal kita cuek-cuek aja ya. Misalnya nih, kita stres tapi kita nggak pernah mengaku kalau kita stres. Tiba-tiba ada penyakit yang nggak kita inginkan datang. Nah, tenang aja ya. Karena kami hadir dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Makanya Go Healthy hadir setiap hari buat Anda pemirsa. Oke, bersama saya ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Sehat, luar biasa, bugar, bergairah. Bersama kami di sini ada seorang narasumber, seorang ibu yang pernah terkena serangan stroke sampai 2 kali. Tapi sekarang bisa hadir ke sini dengan kondisi yang saya bisa bilang sih hampir tidak terlihat gejala terkena serangan stroke-nya. Ada Ibu Inuk di sini. Bu Inuk apa kabar? Baik. Seger banget, Ibu masih cantik. Padahal usianya udah nggak muda loh. Usianya berapa Bu sekarang? 56. Ibu Inuk ini pernah terkena serangan stroke sampai 2 kali ya Bu ya? Iya. 2019. Juli 2019. Juli 2019 dan? Setahun kemudian, Juli 2020. Tepat setahun. Tapi sekarang Ibu bisa hadir ke sini ya. Di sela-sela kesibukannya. Maaf kalau boleh saya tahu kesibukannya apa aja nih Bu sekarang? Nggak ada, cuman pengajian di kompleks aja. Pengajian di Saya udah nggak kompleks ke kantor saja. lagi. Ya. Pemirsa, kita akan belajar dari kisahnya Ibu Inuk. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Inuk Sekondaritas Susilowati. Perjuangannya untuk bisa pulih dari stroke benar-benar tidak mudah. Inuk bercerita, ia pertama kali terkena stroke pada bulan Juli 2019. Saat itu, anggota tubuh bagian kirinya tiba-tiba sulit digerakkan saat hendak sholat subuh. Saya nggak pernah ngebayangin kalau saya bakalan kena stroke gitu. Seberat itu gitu. Memang kondisinya jadi nggak nyaman. Agak shock ya. Dan sejak saat itu ya sedih sih sebenarnya. Akhirnya diobatin, setahun kemudian kena lagi. Dokter juga mengatakan, tekanan darah dan kolesterol Inuk tercatat di angka yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, ia bisa kembali beraktivitas secara mandiri. Namun pada bulan Juli 2020, lagi-lagi Inuk merasakan lemas di sebagian tubuhnya dan ia dikatakan kembali mengalami sumbatan di pembuluh darah otak. Saya sangat stres berat gitu loh. Sehingga itu memicu kolesterol yang mengakibatkan kena stroke. Kini, perjuangan Inuk sudah membuahkan hasil. Ia sudah dikatakan sehat oleh dokter. Terima kasih buat teknologi laser. Selama ini saya sudah memakai teknologi laser dengan baik dan teratur sehingga hidup saya semakin baik, saya semakin sehat. Pemirsa, saya yakin semua sepakat kalau stroke adalah penyakit berat yang merubah hidup seseorang. Bahkan bukan hanya dirinya saja, tapi satu keluarga. Ya Bu ya? Ya Bu ya, berat ya Bu ya, kena stroke itu ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu bisa hadir ke sini. Ini luar biasa loh Bu. Ya, terima kasih udah diundang lagi sama Metro TV. Yang kedua kalinya dan tentu saja Ibu Inuk ini sudah menggunakan teknologi laser ya Bu ya. Nah, tapi sebelum kita akan cari tahu apa rasa yang didapatkan oleh Ibu Inuk setelah menggunakan teknologi laser, saya mau mengetes dulu pemahaman Ibu Inuk tentang pernyataan ini. Siap ya Bu? Jangan-jangan ini bisa berangkat dari pengalaman pribadi Ibu. Stres dapat memicu kolesterol tinggi. Menurut Ibu Inuk ini pernyataan benar atau salah? Benar, Benar. benar. Logikanya gimana nih? Stres, kolesterol jadi tinggi. Nah, gimana tuh? Pada saat itu saya mengalami perpisahan dengan suami saya karena suami saya meninggal. Oke. Nah, itu mengakibatkan pola hidup saya kacau, makan nggak teratur, minum nggak teratur, tidur nggak teratur, semua serba nggak teratur. Sehingga 3 tahun kemudian saya kena stroke yang pertama. Karena memang kolesterolnya melonjak. Iya, nah dokter akhirnya cari tahu ya kenapa sih kok secara fisik saya nggak ada yang terganggu gitu. Lalu ditanya apa yang terjadi sebelumnya. Karena stres tadi, Iya. akhirnya pola hidup sehatnya nggak dijalankan, berantakan hidupnya. Makan nggak dijaga, segala nggak Iya. dijaga. Akhirnya kolesterolnya naik. Jadi jawaban Ibu adalah, Benar. stres dapat memicu kolesterol tinggi. Menurut Ibu Inuk jawabannya adalah benar. Apakah memang benar seperti itu, Bang Faidon? Tepat, jawabannya Tepat, Bu. benar. Oke, sebelum kita mulai tentang stres, cerita tentang stres, saya mau kasih beberapa tips dulu ya buat Ibu dan pemirsa, bahwa stres itu tidak melulu jahat.
ya, dia juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertumbuh. Nah, pada dasarnya stres itu ada dua macam, stres fisik dan psikis, ya. Stres fisik yang jelas terlihat adalah ketika orang berolahraga. Nggak harus olahraga juga, orang bekerja seharian juga menyebabkan stres pada fisiknya. Nah, kemudian stres psikis ya, stres pada pikiran, yang bisa merupakan sesuatu yang baik karena pekerjaan misalnya, atau yang karena hal-hal yang kurang baik, misalnya ada namanya major event. Major event itu misalnya ada keluarga yang meninggal, masalah dengan pekerjaan, tiba-tiba bangkrut. Nah, stres itu sendiri merangsang satu hormon di dalam tubuh namanya kortisol. Nah, hormon kortisol ini meningkatkan gula darah. Kok bisa? Ya karena otak pada saat stres memang membutuhkan gula darah lebih banyak. Nah, proses meningkatkan gula darah ini menyebabkan kadar gula darah tinggi, dan gula darah tinggi memicu pengentalan darah, dan pengentalan darah memicu terjadinya kolesterol tinggi. Apalagi ketika udah stres, pilihan makanannya adalah pilihan makanan yang memang meningkatkan kolesterol tinggi. Anda bisa lihat gambar di sebelah kiri saya. Proses penyumbatan pembuluh darah itu terjadi ketika Anda mengalami stres, tapi Anda tidak mau memilih respons yang baik. Ketika Anda kurang tidur, ketika Anda memilih makanan yang kurang tepat, ketika Anda membiarkan stres itu Menguasai kita ya. mengokupasi tubuh kita, ya, proses ini berjalan. Ya, dan itu bisa cepat terjadi loh, pemirsa ya. Sehingga apa? Ketika Anda terus-menerus memilih makanan yang kurang tepat, proses perlemakan itu baik di dalam pembuluh darah maupun di organ terjadi. Resikonya stroke, jantung, gagal ginjal, ya, you name it, dengan berbagai konsekuensinya. Pernyataan stres dapat memicu kolesterol tinggi adalah sebuah pernyataan yang benar. Ada kaitan dan kaitannya sangat-sangat kuat. Oke, ya terkena stroke 2 kali. Dan sekarang bisa hadir kembali ke Go Healthy, kehadiran yang kedua. Dan sudah menggunakan teknologi laser. Ibu Inuk dulu waktu terkena stroke itu kan kolesterolnya tinggi ya Bu ya. Apanya lagi yang tinggi Bu? Tensi. Tensi juga tinggi. Aduh, satu aja udah jadi berbahaya tuh Bu ya. Ini ada 2 Ibu. Kalau gula aman waktu itu? Aman. Oke, Ibu mohon maaf, boleh melihat berdirinya Bu sekarang seperti apa Bu? Mbak, perlu bantuan nggak? Nggak, udah bisa ya? Coba kalau jalan Bu. Kenapa? Jalan? Jalan normal biasa, nggak? normal. Wah. Udah benar-benar normal. Wih, tepuk tangannya juga tuh. Ini tangan yang terdampak dulu sebelah kiri ya Bu ya? Ini jalan udah nggak perlu bantuan apa-apa nggak? Nggak. Bu, itu izin ya, waktu kena stroke itu cuma lengan aja, apa lengan dan tungkai bawah? Tangan sebelah kiri sampai kaki Bang Pak. Kaki juga. Oke. Dulu jalan gimana Bu dulu? Agak diseret dikit. Dulu jalan agak diseret. Oke. Ibu Inuk sudah menggunakan teknologi laser ya Bu ya? Iya. Manfaat apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan laser? Yang pertama ya, kualitas tidur jadi lebih baik. Emang dulu pas kena stroke nggak bisa tidur Bu? Kayaknya nggak nyaman aja gitu. Dari sebelum kena stroke pada saat stres aja juga udah gak bisa tidur, ya kan? Iya. Nah setelah betul. pakai laser bagaimana tuh tidurnya? Ya lama-lama jadi lebih enak gitu. Secara waktunya makin lama atau kualitas juga makin bagus? Ya makin bagus kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya pun semakin deep sleep ya Bu istilahnya kan, deep sleep tuh dapat. Yang ketika bangun rasanya gimana? Segar. Dulu nggak gitu? Enggak, dulu agak suka pusing kayak kliang-kliang gitu. Yang pertama tidurnya menjadi bagus kualitasnya. Yang kedua apalagi yang Bu rasakan setelah pakai laser? Makin sehat. Ingat nggak setelah pakai laser angka kolesterolnya berapa sekarang? Terakhir ya, 120 100 gitu. 120-an. 100 apa 100 saya Apa tuh lupa. 100-an? It's okay. Dua-duanya angka yang bagus karena Iya. kolesterolnya sudah di bawah 200. Udah. Bagus Bu. Bagus. Yang kedua tensinya dulu tinggi katanya, setelah pakai laser berapa tuh sekarang? 110/80. Cakep. Bagus. Bagus dong. Waktu kena stroke tensinya berapa? 180/100 tuh. Itu kejadian 5 tahun yang lalu, Kang Ronald. Iya. Ya, Ya, 2019 Berarti pertama. waktu itu usia 51. 52 Jadi ya. usia 51, 52 tensinya 180, usia 56 tensinya Malah stabil, 110. malah Iya. Kok bisa? Bisa. Bisa Ini dong. contohnya. Kenapa? Karena Ibu Inuk sudah menggunakan teknologi laser. Ini penting buat Anda simak pemirsa, ini adalah cara kerjanya. Bagaimana teknologi laser bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Nah, berarti ayo. Ya, di sini saya mau memberikan ilustrasi kepada pemirsa di rumah mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi pada pengidap stroke. Karena stroke ini sendiri kan bukan cuma terbatas pada pergerakannya saja, tetapi ada gangguan pembuluh darah di otak. Yang pertama, kita lihat ya, itu yang gambar paling atas yang ada warna kuning, ini terjadi sumbatan pembuluh darah akibat deposit lemak di dalam pembuluh darah. Penyebabnya banyak, yang pasti adalah pola hidup yang tidak sehat, polusi udara,
darah, radikal bebas, penuaan, ini bisa terjadi. Lalu yang kedua adalah pecah pembuluh darah. Bisa dilihat ya pembuluh darahnya pecah tuh. Karena pembuluh darah ini kayak balon, dia tuh sifatnya elastis. Kalau tensi kita semakin tinggi, ya kayak balon aja, dipompa terus. Apa yang terjadi? Pecah, meletus. Lalu yang terakhir yang dibawa itu adalah sumbatan akibat gumpalan darah. Gumpalan darahnya bisa berasal dari mana? Dari mana-mana jawabannya. Gaya hidup yang tidak sehat, darah yang kental, tensi yang tinggi, gangguan irama jantung bisa menyebabkan gumpalan darah. Orang yang pernah mengalami gangguan jantung juga bisa ada gumpalan darah. Banyak ceritanya. Pada dasarnya adalah kuncinya di kualitas darah dan pembuluh darah di otak. Jadi solusinya juga harus menyesuaikan dengan akar permasalahannya, yaitu teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kita sama-sama lihat, ini adalah gambaran gumpalan darah di pembuluh darah otak misalkan ya. Dengan Anda menggunakan teknologi laser, gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan. Ketika diuraikan, apa yang terjadi? Aliran darah menjadi lebih lancar. Dan aliran darah yang lancar ini memberikan dampak begitu besar terhadap tubuh kita. Yang pertama, tensi kita menjadi lebih terkendali. Proses metabolisme atau pembakaran tubuh kita juga menjadi lebih optimal. Anda konsumsi makanan bergizi, obat-obatan itu juga bisa nyampe, bisa bekerja secara optimal kalau aliran darahnya dalam keadaan baik. Dan juga pastinya membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik lagi. Tentunya adalah ingat, untuk yang sudah mengalami stroke harus tetap semangat seperti yang dialami oleh Ibu Inuk. Ibu Inuk tetap semangat, tetap kuat menjalani semuanya, menerapkan gaya hidup sehat, konsumsi obat secara rutin dan juga gunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol ya. Anda sudah mendengar cerita dari Ibu Inuk ya. Jadi dokter laser atau Accu-Laser ini adalah sebuah alat kesehatan nih yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan yang rutin sehari 2 kali durasi 15 sampai dengan 60 menit ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Makanya pemirsa jangan tunggu Anda sampai terkena komplikasi. Nanti Anda menyesal. Ya, take action sekarang juga. Dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, dapatkan promo dan ada program cicilan 0% untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Accu-Laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Pada saat ibu dulu ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dikasihi, sang suami, kemudian ibu merasa sedih, akhirnya menjadi stres ya Bu ya? Iya. Pada saat itu, perubahan apa yang ibu rasakan dengan stres yang tinggi pada saat itu? Macam-macam, Bang Ronald. Makan nggak teratur, minum nggak teratur, Nggak tidur. teratur dalam artian tuh apa aja dimakan gitu atau gimana Iya, sih? Bu? makanya jadi nggak tepat waktu, sembarangan. Padahal dulu teratur. Teratur. Saya nggak pernah nggak teratur. Makan nggak teratur apa aja dimakan. Nah, jadi kebanyakan makan atau malas makan? Males makan. Oh malah malas makan. Nggak ada nafsu. Jadi ngaco, jam makan itu nggak bener deh gitu. iya. Setelah stroke baru tahu ya. Ngeri deh Ya, pokoknya. Oke. Jadi memang stres ini nggak dipungkiri semua pasti punya stres. Benar. Cuman bagaimana cara kita ya mengolahnya. Karena percayalah kalau stres darah bermasalah, pembuluh darah pasti bermasalah, betul? Benar, pembuluh darah terganggu, tensi terganggu, metabolisme tubuh terganggu, kerja jantung terganggu, kerja otak juga tergantung, beban ginjal juga menjadi lebih berat, kemana-mana. Tubuh itu kan memecah lemak menjadi gula. Nah, proses pemecahan lemak jadi gula itu secara teknisnya disebut beta oksidasi. Jadi ada proses oksidasi di situ, ada oksidatif stres di situ. Jadi ketika terjadi oksidasi, kolesterol yang walaupun tadinya normal, kena proses oksidasi bisa memicu penyumbatan pembuluh darah. Wow. Makanya kalau pernah denger cerita nggak, lu jangan stres-stres, ntar sakit jantung lo. Nah itu, mumpung inget nih,
ngomong-ngomong, ini teknologi laser yang paling baru nih Kang Ronald, itu warnanya kan udah 3 pemirsa, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah sinar kuning ini unik nih, dia bisa membantu memanage stres. Nah Ibu pakai yang ada warna kuning ya Bu ya? Ada. Merah, biru, Ibu kuning yang 3 warna atau masih yang 1 warna? Yang itu yang tengah itu aja. Yang tengah ya. Yang iya, tengah, betul. yang 3 Ada warna. 3 warna. Nah warna. itu yang membantu Ibu secara teknologi untuk membantu meredakan stres gitu Kang Ronald. Nah pas nih, mumpung lagi bahas pembuluh darah pemirsa, ini ada informasi penting buat Anda bahwa tahukah Anda manfaat sayuran berwarna hijau tua untuk pembuluh darah? Mungkin Anda sekarang nggak suka makan sayuran, setelah tahu informasi ini Anda nggak akan pernah meninggalkan lagi makan sayuran. Manfaatnya apa sih Mbak Preti? Ya, jadi sayuran dengan daun-daun yang berwarna hijau tua, contohnya adalah bayam. Kangkung. Bayam enak ya, bayam, kangkung, caisim, sawi, Enak tuh. kale atau selada romaine. Ini mengandung tinggi akan nitrat. Zat nitrat ini sendiri merupakan bahan baku untuk memproduksi nitric oxide. Pertama, kalau misalkan makan sayurannya aja ada bahan bakunya, tetapi proses pembentukannya itu minimal, maka manfaatnya gak akan dirasa. Jadi ketika Anda sudah mengonsumsi sayuran berwarna hijau tua dengan daun-daun yang berwarna hijau tua, akan lebih optimal kalau Anda pakai laser. Jadi si nitratnya bisa dibikin jadi nitric oxide secara optimal. Proses pembentukannya itu menurun seiring dengan meningkatnya usia. Jadi semakin tua semakin susah dibentuk. Biar tetap bisa dibentuk, Anda pakai laser. Jadi ini bisa menjadi tips nih untuk Anda pemirsa di rumah ya. Ketika Anda makan sayur warna hijau, pengen lebih optimal, pengen berasa manfaat untuk kesehatan pembuluh darahnya, pakai juga laser. Jadi kesehatan jantung kita bisa bekerja lebih optimal, tensi kita terjaga dengan baik, kesehatan pembuluh darah terjaga dengan baik. Dan ada tambahan lagi nih, dengan nitric oxide yang optimal, khususnya nih untuk pria, itu bisa membantu meningkatkan stamina pria. Jadi ayo pemirsa dari sekarang konsumsi sayuran berwarna hijau dan jangan lupa pakai laser. Tumbuhan ini hijau, mengandung klorofil, hijau daun. Hijau daun itu selain tadi cerita Mbak Preti juga ternyata dia membantu untuk proses detoksifikasi ngangkat racun dalam tubuh kita. Nah kemudian ketika bicara klorofil, ingat nggak dulu waktu kita masih sekolah dasar, guru pernah ngajarin anak-anak tumbuhan memasak makanannya di daun mengandung klorofil harus terkena sinar matahari. Jadi untuk proses suatu proses yang merangsang kehidupan untuk bahan makanan bawah kehidupan itu sangat dibutuhkan cahaya. Nah salah satu dari spektrum cahaya yang ternyata bermanfaat untuk kesehatan darah dan pembuluh darah adalah sinar laser, sinar warna merah ya. Nah, itu yang bisa kita dapat dari penggunaan teknologi laser. Jadi pemirsa Anda bisa lihat di sini ilustrasinya bahwa sinar laser yang kita bicarakan saat ini itu ada di panjang gelombang 650 nanometer. Nah, ini panjang gelombang yang spesifik yang bisa membantu merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu molekul pemirsa yang kalau kita pembuluh darah gini seperti pipa, nanti di dalamnya ini bagian dalamnya itu bisa merangsang ketika kita kasih sinar laser dia memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti membuka pembuluh darah. Desain dari produk untuk mengeluarkan laser ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak melukai tubuh kita, tapi didesain bisa tembus sampai ke bagian-bagian lebih dalam dari bagian tubuh kita. Dia bisa masuk ke epidermis, dermis, hipodermis, bahkan sampai ke otot. Jadi nanti dia tembus ke dalam, tapi tidak melukai. Dan memang didesain secara khusus untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Pemirsa harus tahu bahwa di dalam dunia medis, penggunaan laser ini memang luar biasa, sudah semakin masif ya. Misalnya untuk kesehatan mata aja. Untuk kesehatan mata, itu dokter mata itu bisa punya nggak kurang dari 3 macam laser yang berbeda. Untuk kesehatan kulit, itu nggak kurang dari 3 macam laser yang berbeda. Ya. Kita nggak bahas itu. Kita membahas adalah bahwa salah satu fungsi laser adalah untuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang ketika Ibu Inuk pakai, itu bisa membantu kesehatannya. Dan yang saya sampaikan tadi, laser yang sekarang itu ada 3 warna. Nah yang menarik adalah warnanya, salah satunya ada warna kuning. Tadi sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Nah sinar kuning inilah yang nanti membantu menurunkan hormon kortisol, membantu meredakan stres. Kenapa? Ya dampak dari masalah tadi, masalah psikis tadi yang dialami oleh Ibu Inuk, yang juga mungkin sekarang Anda alami, yang nanti bisa dibantu ketika Anda mulai menggunakan teknologi laser. Ibu rutin nggak pakai teknologi lasernya? Rutin. Sehari berapa kali, Bu? 2 kali. Kapan aja? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Durasi udah berapa lama sekarang? Saya cepet aja sih, cuma 30. 30? Tidak apa-apa, Ibu senyamannya aja. Oke, ada satu lagi teknologi, Bu, yang kami sarankan untuk Ibu gunakan. Itu teknologi NMES.
Ini untuk pasien pasca serangan stroke penting, apalagi ibu termasuk yang kurang olahraganya. Ya, teknologi NMES sudah pernah mendengar ibu? Belum. Belum ya? Boleh kita bantu dijelaskan? Ya, nah kita sama-sama lihat ya, ini adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini cocok nih buat Ibu Inuk dan juga mungkin untuk pemirsa di rumah yang jarang berolahraga. Jangan dikira seminggu sekali olahraga itu udah cukup. Nggak cukup ya pemirsa ya. Tadi Bang Paidon sudah mengatakan kebutuhan mutu jalan kaki itu seminggu 6 hari. Jadi hampir tiap hari kita harus jalan. Itu baru jalannya, belum latihan ototnya, belum peregangannya. Kalau udah sadar kurang dan juga memang mengalami gangguan pergerakan, misalkan pasien stroke, ya lebih baik kita jaga-jaga dari sekarang. Kita pakai teknologi NMES, bisa digunakan pada area otot yang memang ingin kita latih. Misalkan kalau pada Bu Inuk, dulu kan pernah mengalami gangguan Sebelah pergerakan pada kiri. sisi kiri. Nah, gunakan fokusnya pada sisi kiri. Tetapi kalau misal merasa, oh sisi kiri saya ini sudah optimal kok, sudah gak apa-apa, ya udah dicicil tuh. Mulai kanan, kiri, semuanya dari lengan atas, lengan bawah, lalu tungkai atas, tungkai bawah, pinggang, perut. Gunanya apa sih kita menjaga otot? Yang pertama adalah dengan otot yang terjaga, aliran darah menjadi lebih lancar, kepadatan tulang bisa terjaga dengan baik. Manfaatnya banyak, tapi kalau dengar aja gak bisa pemirsa, harus dilakukan. Gunakan teknologi laser bersama dengan teknologi NMES dari sekarang. Nah pemirsa, selain Ibu Inuk yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk pemulihan pasca serangan stroke-nya, kami juga punya kisah yang lain. Sama-sama sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Seperti apa kisahnya? India. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2002 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Ibu Inuk sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang Ibu Inuk boleh diajak nih Bu, pemirsa lainnya yang mungkin sekarang kondisinya sama seperti Ibu, untuk pakai laser juga, untuk semangat juga. Silahkan Bu. Kepada pemirsa semuanya, biar tidak kena stroke seperti saya, yuk mari pakai laser. Semangat terus ya Bu ya. Ya. Akan lebih pulih seperti dahulu kala lagi. Ya, semangat. Bang Paidon. Ya, pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan sama Anda bahwa apapun kejadian yang sekarang Anda alami, baik buruk, sedang-sedang saja, hasil akhir di depan itu nanti tergantung respons Anda sekarang. Kalau respons Anda baik untuk diri Anda sendiri, kita bisa ramalkan hasilnya di depan baik. Kalau Anda mengambil respons yang kurang baik, hasilnya di depan bisa kurang baik. Nah, respons yang baik buat diri Anda untuk kesehatan apa? Olahraga, makan buah 3 kali sehari, dan pakai teknologi lasernya. Karena Anda sudah mendengar penjelasannya. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, ini penting buat Anda. Dan Ibu terima kasih telah berbagi cerita. Kami doakan Ibu selalu sehat, bahkan lebih sehat lagi dari ini. Sama-sama, Sampai yang salam Bang buat Roland. anak-anak di rumah ya. Terima kasih. Baik. Pemirsa, yuk take action. Tiru seperti yang dilakukan oleh Ibu Inuk. Ya, gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, ada juga nih teknologi NMES yang bisa membantu stimulasi otot dan syaraf. Jadi kalau digunakan oleh mereka yang terkena stroke bisa bermanfaat untuk pergerakan ya, supaya menjadi lebih optimal. Penggunaan rutin dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti stroke tadi, serangan jantung, atau gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, jangan tunda lagi, segera dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol.
Terima kasih pemirsa telah menjadi pemirsa setia Go Healthy dan jangan pernah putus asa untuk kembali pulih dari berbagai masalah kesehatan Anda ya. Tapi ingat, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat untuk hidup sehat yuk! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.